Pemirsa, fenomena hilangnya suara caleg menambah daftar panjang kejanggalan yang terjadi dalam pemilu 2024. Banyaknya caleg yang melaporkan dugaan kecurangan yang menyebabkan suara partai dan caleg terjadi di sejumlah TPS menjadi misteri dalam proses pemilu 2024. Apakah fenomena ini hanya kesalahan sistem semata atau salah satu bentuk kecurangan pemilu? Kami akan membahasnya lebih dalam bersama caleg yang juga Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Bang Yusuf Lakaseng. Lalu ada peneliti Perludem, Baisan Maulana. Kami juga sudah mencoba mengundang pihak KPU, namun belum ada jawaban. Saya ingin menyapa kedua narasumber saya. Selamat sore, Bang Yusuf dan Bang Ihsan. Selamat sore, Mas Samuel Purba. Selamat sore, Mas Ihsan. Bang Yusuf, saya ingin ke Bang Yusuf terlebih dahulu. Bang Yusuf, sampai saat ini sudah ada berapa temuan suara caleg dari Perindo yang hilang, Bang? Ya, kita di DPP ada pusat data yang sedang mentabulasi ya suara perolehan Partai Perindo secara nasional, dan memang kita mengabaikan terus terang ya data Sirekap itu karena memang datanya kacau sekali, angka berubah ya. Bahkan Perindo punya hilang, jadi kita ada sekian partai kok Perindo punya yang hilang. Pertanyaan besarnya, ada apa ini? Ada operasi apa sesungguhnya yang terjadi ini kan? Karena kalau melihat perkembangan teknologi digital yang makin canggih dan KPU yang dananya besar, kok bisa mendevelop satu aplikasi yang hasilnya kacau seperti ini, itu menjadi tidak mungkin. Sehingga kita jadi berpikiran negatif dan itu tidak bisa disalahkan. Jangan-jangan memang Sirekap ini didesain sengaja untuk kacau begini hasilnya dalam proses perjalanannya, agar ada alasan menghentikan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan ada operasi senyap kemudian melakukan kecurangan secara terstruktur sistematis ya. Dan saya kira itu menjadi kekhawatiran kita semua. Oke, Bang Yusuf, ini kan ada sempat ada statement dari Bang Deddy Sitorus kalau tidak salah bahwa ada operasi senyap betul terkait dengan pengurangan suara atau pencurian suara Perindo terhadap salah satu partai yang dekat dengan istana. Tanggapannya seperti apa, Bang Yusuf? Ya, itu bisa saja terjadi, tidak bisa disalahkan kemudian kita ataupun publik ada prasangka semacam itu. Karena kalau kita lihat kan Pak Jokowi dari dua anaknya yang berkontestasi, satu sudah berhasil dimenangkan lewat cara curang di MK dan berbagai macam langkah kontroversi lainnya. Nah, sekarang tinggal satu anak lagi yang memimpin partai yang partainya itu oleh quick count dinyatakan tidak lolos ke Senayan. Nah, kita khawatir bahwa memang ada operasi itu untuk meloloskan ke Senayan, sebab Presiden kan punya banyak instrumen, dan seperti kita tahu bahwa sepertinya memang MK, KPU, Bawaslu menjadi setali tiga uang, menjadi alat politik istana, dan kita khawatirkan itu bisa terjadi. Oke, Bang Ihsan, pertanyaannya, mengapa suara caleg ini bisa hilang? Sebenarnya apa yang terjadi? Ataukah memang ini adalah praktek yang sudah biasa terjadi 5 tahun sekali? Iya, kalau ditanya kenapa bisa hilang ya, ini ada dua hal sebetulnya, Mas. Kalau kita lihat Sirekapnya ditutup ya, dan itu potensi sekali bisa mengganggu sebetulnya proses rekapitulasi manual. Karena apalagi tadi disampaikan bahwa C1 hasil yang diupload ke Sirekap itu bukan tidak terbaca, tapi memang tertutup. Beda dengan tidak terbaca. Kalau tertutup itu artinya kita tidak bisa melihat sama sekali C hasil yang memang diinput dari KPPS begitu ya. Dan itu akan sangat sulit misalnya kalau ada potensi kecurangan. Berbeda kalau memang ditutup sama sekali. Kalau ditutup sama sekali, kita tidak bisa melihat C1 hasil yang betul-betul dihitung di tingkat TPS begitu ya. Dan ini yang sangat potensi sekali dirubah gitu ya, dipindahkan suaranya ke partai politik lain. Dan kalau ditanya apakah ini terjadi hanya di 2024, tentu tidak. Karena kalau kita lihat dari pemilu pasca reformasi ada berbagai macam putusan Mahkamah Konstitusi ya yang mengabulkan gugatan hasil karena ada proses pemindahan suara antar
partai gitu ya, atau antar caleg di dalam satu partai. Nah, hal-hal seperti ini sangat potensi terjadi dilakukan, mengingat partai politik itu sedang memburu ya ambang batas 4% di parlemen. Dan hal yang menarik adalah sebetulnya, dan ini patut diduga gitu ya, karena biasanya pengambilan suara itu dilakukan kepada partai-partai yang ketika dilihat gitu ya, itu potensi tidak lolos di parlemen misalnya, atau partai-partai menengah dan kecil gitu. Kenapa? Karena proses untuk menggugatnya gitu ya dalam konteks pandangan yang biasa terjadi, biasanya partai-partai menengah kecil gitu ya, ketika suaranya diambil dan gugat ke Mahkamah Konstitusi biasanya akan sangat sulit gitu ya, karena tadi ada ambang batas parlemen, sehingga banyak kalau mau mengambil suara ya suara dari partai yang tingkat menengah dan kecil itu yang diambil gitu ya. Beda karena partai-partai besar yang kita tahu bahwa punya struktur yang sangat cukup gitu ya, sampai dengan di tingkat TPS. Nah, anomali dan juga permasalahan ini yang sebetulnya harus menjadi catatan terkait dengan bagaimana mengawal sebetulnya tidak boleh ada lagi proses pemindahan suara dari partai ke partai lain atau ke caleg lain gitu ya. Oke, Bang Ihsan, menurut Perludem sampai saat ini rekapitulasi suara yang sedang berlangsung itu bagaimana prosesnya? Apakah memang sudah cukup baik kah atau malah sebenarnya lebih parah dari yang sebelumnya? Ya, kalau kami lihat ya, proses rekapitulasi yang terjadi ya di pemilu 2024 menunjukkan tidak ada perkembangan yang baik dari proses pemilu-pemilu sebelumnya. Karena kalau kita lihat ya, di pemilu serentak kedua ya di 2024 ini kan masih ada proses tadi ya, potensi menggelembungkan suara, memindahkan suara partai ke partai lain gitu ya. Tentu ini sesuatu yang tidak baik gitu. Padahal kalau kita lihat dari pemilu 2014 ke 2019 ada tren positif dari mengurangi potensi kecurangan pemilu dengan melakukan proses rekapitulasi terbuka. Meskipun di 2019 misalnya masih ada catatan soal situng. Tapi tidak separah hari ini. Sirekap gagal ya mentransformasi bagaimana situng di 2019 supaya jauh lebih baik, transparan, dan akuntabel. Jadi kalau ditanya bagaimana rekapitulasi 2024, tentu ini mendapat catatan yang sangat buruk gitu ya. KPU gagal atau gagap untuk bisa mengembangkan teknologi informasi yang lebih terbuka, lebih akuntabel begitu ya, dan menjamin suara dari peserta pemilu supaya tidak dicurangi. Anomali-anomali ini kan kita lihat ya, bagaimana Sirekap justru mau didorong untuk ditutup. Ada banyak kesalahan yang ini juga justru menjadi tanda tanya. Jangan-jangan memang proses rekapitulasi manualnya lebih parah dari proses yang kita lihat data-datanya di Sirekap. Nah, ini menurut pandangan kami ya di Perludem soal proses rekapitulasi yang sedang berlangsung. Oke, berarti bahwa mungkin bisa jadi bahwa yang manual bahkan bisa jadi lebih parah, begitu ya Mas Ihsan ya? Ya betul, itu sangat potensi terjadi, proses rekapitulasi manualnya sangat bermasalah. Kan itu bisa dilihat dari tadi yang disampaikan, data C1 hasilnya Perindo tidak berhasil ditunjukkan di dalam aplikasi Sirekap. Apa alasan lain selain menutupi dari data C1 hasil yang mungkin sudah dikumpulkan dan sudah proses rekapitulasi kalau datanya tidak dibuka atau bahkan sengaja ditutupi kan? Jangan-jangan itu memang untuk membuka ruang supaya proses rekap berjenjang yang bermasalah gitu ya, itu tidak dapat disaksikan secara transparan melalui aplikasi Sirekap. Oke, Bang Yusuf, apakah ada pertama adalah tadi ketika Bang Ihsan mengatakan bahwa partai-partai menengah ke bawah yang memang tidak lolos lah seperti itu yang untuk diambil suaranya, apakah seperti itu menurut Bang Yusuf terkait dengan Perindo sendiri? Bahwa sebenarnya Perindo itu sebenarnya bisa lolos seperti itu misalkan? Ya, itu sangat mungkin ada operasi itu. Karena apa? Sasarannya adalah partai-partai kecil karena oleh Q-Count kan sudah dinyatakan tidak memenuhi ambang batas atau di bawah 4% perolehan suaranya. Jadi biasanya kalau mereka udah enggak memenuhi ambang batas oleh Q-Count dan biasanya ya sudah suara itu dibiarkan saja apa adanya, nggak diawasi lagi, sehingga potensi untuk suaranya dialihkan itu sangat besar. Makanya saya bilang bahwa ya Sirekap ini memang bisa saja sengaja di-develop kacau begini, sehingga kemudian ada alasan untuk melakukan penghentian penghitungan berjenjang yang sekarang tahapannya di kecamatan, sehingga pintu masuk kecurangan itu mulai bisa dilakukan dalam proses penghentian perhitungan berjenjang itu. Nah, di situ hantunya pemilu ini, makanya ini pemilu paling gelap ini, pemilu paling kelam. Ini kan mestinya pemilu
tidak terjadi di masa kita sudah reformasi, Betul. sistem politik kita sudah makin demokratis. Mestinya tidak terjadi hal seperti ini, pemilu seperti ini. Ini pemilu mestinya terjadi di zaman kediktatoran, Ya, di Orde zaman Baru lah kasarnya seperti itu. otoriter ya. Ya. Oke, sampai saat ini apa langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, Bang Yusuf? Ya, kita terus memantau perhitungan berjenjang KPU manual itu ya, karena itu yang akan dipakai hasilnya secara resmi, bukan Sirekap. Sirekap kan sebenarnya menjadi alat bantu saja. Kita akan pantau terus ya secara detail, detik per detik hasil perhitungan berjenjang itu. Nanti juga kalau pada waktunya nanti setelah sampai selesai di perhitungan di tingkat KPU pusat, kita akan lihat data-data itu ya. Apakah ada memang perubahan angka, dan kalau memang ada pasti akan kita tempuh jalur hukum maupun jalur politik. Yang pasti kita akan tidak membiarkan kecurangan itu terjadi ya, walaupun memang sudah banyak yang terjadi dan membuat hasil pemilu ini menjadi ringkih legitimasinya. Ini semacam menyimpan bom waktu, ini belum titik, ini masih koma terhadap perjalanan bangsa kita. Bisa jadi nanti kalau pemerintahan baru yang terbentuk ini tidak bisa merawat demokrasi, tidak bisa membangun ekonomi lebih baik, maka ya bisa jadi pemerintahan ini mudah digugat dan diberhentikan rakyat di tengah jalan. Gitu, Samuel. Baik. Bang Iksan, ini apa yang harus dilakukan para caleg sebenarnya untuk mengawal suaranya, karena sempat ada misalkan kayak perhitungan suara berjenjang itu yang ditutup atau tidak boleh dilihat oleh warga atau mungkin para saksi atau dari pendukung paslon seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan? Iya, pertama saya memahami ya peserta pemilu khususnya caleg punya keterbatasan dalam konteks logistik dan juga sumber daya misalnya untuk mengawal perolehan suara. Makanya kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh caleg, kalau ada proses pergeseran suara sedikit pun misalnya bahkan meskipun sekalipun tidak signifikan itu harus tetap dilaporkan ke Bawaslu. Dan di sini sebetulnya peran-peran penyelenggara pemilu ya, bagaimana aspek pengawasannya perlu dilakukan secara lebih giat lagi begitu ya. Meskipun kita tahu bahwa Bawaslu sekarang ada banyak catatan juga soal minimnya pengawasan khususnya di tahapan rekapitulasi suara. Kita lihat bahwa ada banyak ya temuan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak cukup signifikan dan gagal melindungi suara pemilih dan juga suara peserta pemilu, begitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan tentu harus dilaporkan sekecil apapun suara yang hilang ya, karena ini bisa menjadi satu bagian bahwa memang ada kecurangan dalam pemilu kita. Terakhir Bang Iksan, kira-kira ini memang tidak sengaja atau memang by order menurut kawan-kawan Perludem? Iya, kalau misalnya rekapitulasi manual berjenjangnya yang tertutup, saya maklumi itu karena itu memang biasanya metode bagian ya dari orang-orang curang yang mau mengambil suara dari partai atau peserta pemilu lain. Tapi kan sayangnya ini juga didukung ya oleh teknologi informasi yang harusnya terbuka begitu. Nah, kalau dikatakan desain, nah ini yang perlu dilihat. Jangan-jangan memang terkonfirmasi kecurangan atau kesalahan input yang ada di Sirekap, ternyata itu berdampak juga pada rekapitulasi manual. Kalau itu terbukti ya memang ternyata itu bisa dikatakan by design. Kan sampai hari ini KPU juga belum bisa menyampaikan bahwa Sirekap dan juga proses rekapitulasi manual berjenjang misalnya ada keterkaitan atau tidak dan apakah sudah dilakukan audit forensik. Nah, kita masih tunggu itu. Jangan-jangan memang kalau KPU belum bisa menyampaikan hasil audit forensik kepada publik, ya jangan-jangan potensi bahwa ini ada by design sangat terkonfirmasi. Baik, Bang Yusuf, Bang Iksan, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu dan kita kawal perhitungan pemilu 2024 sampai nanti akhirnya resmi diputuskan. Selamat sore, abang-abangku. Selamat sore, Mas Samuel, Iksan, selamat sore.